Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Mulyani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD 189-6 Pinang Merah 2 Kabupaten Merangin. Kali ini saya bersama Ibu Eti SPD. Beliau adalah salah satu guru kelas 5A di SD 189. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ibu Eti, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi. Ya, sebelum nanti saya akan mengamati jalannya pembelajaran di kelas Ibu. Adapun tujuan kita melakukan supervisi adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas, dan mengapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi. Tujuannya agar Ibu lebih siap, Ibu lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu, boleh Bu? Tentu boleh, Bu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama, tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai nanti? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu ada 3, Bu. Iya. Yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan konsep rantai makanan, Bu. Iya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi peran produsen, konsumen, dan pengurai dalam rantai makanan. Ya. Kemudian yang ketiga itu peserta didik mampu membuat rantai makanan di lingkungan sekitarnya, Bu. Baik, jadi materi yang akan Ibu sampaikan pada pembelajaran nanti itu tentang rantai makanan ya? Iya, Bu. Oke, sasaran Ibu di kelas berapa ya? Kelas 5, Bu. Kelas 5. Untuk jam pembelajarannya kira-kira jam keberapa ya, Bu? Jam ke-1, Bu. Oke, jam pertama. Selanjutnya, area pengembangan mana yang ingin Ibu capai nanti? Saya ingin peserta didik ini aktif dalam pembelajaran, Bu, kemudian memahami apa yang saya ajarkan, Bu. Ya, oke. Selanjutnya, model pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan nantinya? Model yang saya ambil itu model PBL, Bu. Itu adalah problem based learning, Bu. Oke, jadi artinya Ibu akan menggunakan masalah untuk membantu peserta didik mendalami konsep dan memecahkan masalah. Nah, untuk pendekatan pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan nantinya? Saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar audio, visual, dan kinestetik, Bu. Oh, luar biasa ya. Artinya nanti akan ada diferensiasi konten, proses, dan produk. Nah, untuk diferensiasi konten, proses, dan produknya bagaimana? Untuk konten, saya menggunakan gambar untuk kelompok visualnya, Bu. Oke. Penjelasan dari guru untuk kelompok yang auditori, kemudian kartu bergambar untuk kelompok kinestetik, Bu. Oke. Jadi selanjutnya penilaian atau evaluasi apa yang akan Ibu gunakan nantinya? Saya akan melakukan tes tulis, Bu. Baru selanjutnya observasi penilaian sikap saat diskusi dan penilaian keterampilan saat presentasi, Bu. Oke, baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Selanjutnya kita akan bertemu lagi nanti saat observasi, dan setelah observasi nanti akan ada percakapan pasca observasi. Semangat untuk Ibu, semoga tujuan yang ingin Ibu capai dapat tercapai. Terima kasih, Bu. Amin.
gerak. Silakan guru, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba Bu Guru mau dengar instruksinya dulu. Tepuk semangat. Oke, pada hari ini ada yang nggak masuk? Masuk semua ya? Oke, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Sebelum kita belajar tentang rantai makanan, kita menyanyikan salah satu lagu nasional terlebih dahulu ya, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Oke. Baiklah anak-anak Bu Guru, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Apa tujuannya di sini? Ada 3 tujuan. Yang pertama, anak-anak Bu Guru itu dapat mengetahui apa itu rantai makanan. Kemudian yang kedua, anak-anak Bu Guru dapat mengidentifikasi peran produsen, konsumen, pengurai dalam rantai makanan. Dan yang ketiga, itu anak-anak Bu Guru mampu membuat rantai makanan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, sebelum masuk ke materi Bu Guru mau tanya dulu sama anak-anak Bu Guru nih. Nah, ada yang tahu nggak? Setelah Bu Guru bilang rantai makanan, apa yang kalian pikirkan? Ada yang bisa? Apa Bilgis? Rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan elang. Ada lagi nggak yang menambahkannya, Nak? Oke, apa Rani? Iya, bagus. Oke, sekarang Bu Guru ganti lagi pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, mengapa makhluk hidup itu membutuhkan yang namanya makanan? Iya, untuk kehidupan sehari-harinya. Ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Bu Guru tambah soalnya. Coba, siapa yang bisa membuat contoh rantai makanan? Ya, silakan jawaban. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati diurai jamur. Diurai oleh jamur. Oke, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anak, ini Ibu sudah bagi menjadi 3 kelompok. Nah, nanti masing-masing kelompok Ibu berikan materi dan kita akan berdiskusi bersama-sama. Baiklah anak-anak Bu Guru, ini Ibu Guru bagikan tugas kelompoknya masing-masing berdiskusi dengan
Selamat pagi Bu Eti. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Baik, terima kasih Bu Eti sudah meluangkan waktu dan kesediaan Ibu untuk berbagi setelah observasi kita kemarin. Apa tujuan pembicaraan kita hari ini Bu? Untuk mengevaluasi proses pembelajaran kemarin Ibu. Oke. Bagaimana perasaan Ibu terkait proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin? Pertamanya saya deg-degan karena dilihat Ibu ya Bu, kemudian ya alhamdulillah merasa lega karena berjalan dengan lancar Bu. Luar biasa ya, sudah lega karena observasinya sudah berjalan. Dari skor 1 sampai 10, menurut Ibu di angka berapa proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin? Menurut saya di angka 8 Ibu. Di angka 8 ya. Untuk kedepannya Ibu ingin di angka yang keberapa? Saya inginnya maksimal Ibu di angka 10 Ibu. Oh luar biasa ya, jadi Ibu ingin di angka yang paling besar ya, yaitu angka 10. Baik. Mengapa Ibu memberikan penilaian 8 terkait proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin? Saya merasa di sini peserta didik masih kurang, belum cukup baik Ibu, belum berinteraksi di dalam kelompok kecilnya, belum cukup berkolaborasi Ibu. Oke, selain yang sudah Ibu sampaikan tadi, ada tidak hal lain yang menurut Ibu yang belum maksimal? Saya perhatikan itu Ibu. Kalau menurut Ibu bagaimana? Kalau menurut saya dari yang sudah saya amati kemarin, untuk diskusi di setiap kelompok itu sudah berjalan, tetapi mungkin memang kolaborasinya yang masih kurang ya Bu. Iya, Bu. Iya, jadi partisipasi aktif masing-masing anggota kelompok itu yang masih belum begitu terlihat, ada yang aktif, ada yang belum. Izin menyampaikan hasil observasi saya kemarin boleh Bu? Jadi saya lihat kemarin Ibu sudah melakukan pembelajaran yang sangat luar biasa, mulai dari pembukaan ya, Ibu sudah memulai dengan doa, mengabsensi siswa, melakukan ice breaking untuk memotivasi siswa, mengajak siswa menyanyikan lagu nasional, menyampaikan tujuan pembelajaran. Ibu juga sudah memberikan pertanyaan pemantik ya, yang merangsang siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan. Nah, dalam kegiatan inti saya juga sudah melihat Ibu sudah memberikan tugas kepada masing-masing kelompok. Ya, masing-masing kelompok juga sudah mengerjakan tugas yang Ibu berikan dengan baik. Nah, sampai ke penutup Ibu membuat rangkuman hasil pembelajaran juga sudah cukup baik. Namun ada catatan yang ingin saya sampaikan ketika siswa melakukan presentasi Bu. Nah, ketika siswa melakukan presentasi, mungkin Ibu bisa meminta kelompok itu untuk ke depan. Nah, kelompok yang satu presentasi, kelompok yang lain mendengarkan sekaligus memberikan saran, masukan atau tanggapan terkait hasil diskusi dari kelompok yang melakukan presentasi. Kalau saya lihat kemarin sepertinya belum ada ya Bu ya. Kalau menurut Ibu, apa tantangan yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran? Yang saya lihat kemarin itu seperti peserta didik itu belum aktif di kelompoknya masing-masing. Ya, jadi ada peserta didik yang belum aktif dalam kelompoknya ya. Oke. Jadi untuk siswa itu supaya aktif dalam kelompoknya, apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan mengubah strategi saya supaya peserta didik lebih aktif lagi dalam kelompoknya masing-masing. Oke, jadi Ibu akan mengubah strategi ya supaya siswa lebih aktif. Strategi seperti apa ya Bu yang bisa Ibu lakukan supaya siswa itu lebih aktif dalam kelompok ini?
Saya akan memberikan tugas kepada peserta didik supaya mereka lebih aktif. Misalnya ada sebagai ketua dari kelompok itu, kemudian ada penulis, ada sebagai penyita waktu. Untuk membuat siswa agar aktif di kelas, apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan membagi peran peserta didik Ibu. Iya. Ada yang seperti pemimpin diskusi, kemudian ada pencatat, kemudian ada pelapornya Ibu, dan ada pengatur waktu supaya peserta didik itu aktif di setiap kelompoknya masing-masing Ibu. Baik, selain yang sudah Ibu sampaikan tadi, ada lagi nggak cara lain agar siswa itu lebih aktif dalam kelompoknya? Ya, untuk membuat siswa aktif dalam kelompoknya, apa yang akan Ibu lakukan? Di sini saya akan membagi peran per siswa Ibu. Ya. Ada yang sebagai pemimpin diskusi, kemudian ada pencatat, kemudian ada pelapornya Ibu, dan ada pengatur waktunya. Dengan demikian, para siswa itu tidak hanya diam, tapi berdiskusi dan memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing Ibu. Oke, luar biasa ya Bu. Nah, selain yang sudah Ibu sampaikan lagi, ada nggak cara lain yang Ibu lakukan supaya siswa itu lebih aktif lagi dalam pembelajaran? Ada Ibu, saya akan berkeliling supaya melihat apakah peserta didik itu sudah melakukan tugasnya dengan yang saya perintahkan tadi Ibu. Oke, ide yang sangat luar biasa ya Bu. Ibu akan membagi peran kepada siswa dalam kelompoknya. Ibu juga akan mengawasi siswa di dalam kelompoknya tadi. Nah, untuk mencapai target 10 yang Ibu sampaikan di awal tadi, strategi apa yang Ibu lakukan? Saya akan menggunakan strategi seperti penguasaan materi, keterampilan mengajar yang lebih mendalam lagi Bu. Kemudian saya akan memahami kelemahan dan kebutuhan siswa terlebih dahulu Ibu. Oke, selain itu ada lagi nggak Bu? Saya menyesuaikan rencana pembelajaran agar memenuhi kebutuhan peserta didik tersebut Ibu. Oke, selain yang Ibu sampaikan lagi, ada lagi nggak? Saya akan pembelajaran yang lebih efektif Ibu, Iya. memberikan pembelajaran efektif untuk peserta didik tersebut Ibu. Pembelajaran efektif yang seperti apa yang Ibu maksud ya? Pembelajaran berdiferensiasi Bu, yang disesuaikan dengan berbagai gaya belajar dan kemampuan peserta didik Ibu. Oke, luar biasa ya. Jadi rencana ke depan yang akan Ibu lakukan sudah cukup banyak. Dari rencana yang sudah Ibu sampaikan, mana yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu? Yang akan saya dahulukan terlebih dahulu itu pembelajaran berdiferensiasi Ibu. Oke, kapan Ibu akan mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Insya Allah secepatnya Ibu. Kapan itu? Saya akan coba praktikkan di pembelajaran berikutnya Ibu. Oke, luar biasa. Siapa yang nantinya terlibat dalam rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Ada kepala sekolah Ibu, ada teman sejawat, dan para staf guru lainnya Ibu. Oke, luar biasa ya. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan proses coaching ini? Alhamdulillah saya mendapat ilmu baru Ibu. Mudah-mudahan kedepannya saya menjadi lebih baik lagi dari pengalaman yang telah saya dapatkan ini. Oke, terima kasih Bu Eti. Semoga rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi dapat Ibu terapkan di kelas sehingga permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi di kelas dapat diatasi. Saya tunggu kabar baiknya. Seandainya Ibu Eti ingin menghubungi saya, jangan ragu-ragu Bu, kita diskusi bersama lagi. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Eti.